Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hatim Saifuddin, Fani Dwi Juli Muzaki, Nadia Armadani, Yuni Febrianti Putri, yang akan membahas materi tentang merumuskan strategi peningkatan ekspor kopi PT Berkat Mungkin Mandiri Sidoarjo Indonesia. Tema latar belakang. ICO atau International Coffee Organization pada tahun 2019 melaporkan bahwa konsumsi kopi dunia terus meningkat sejak tahun 2014. Pertumbuhan konsumsi kopi dunia memberikan dampak positif bagi pengekspor negara-negara kopi dunia, diantaranya Indonesia. Salah satu eksportir kopi Indonesia, PT Berkat Mukmin Mandiri, berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. PT ini adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri yang masih dalam skala UKM atau usaha kecil menengah dan menengah bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya PT Berkat Mukmin Mandiri Sidoarjo agar kopi dapat menembus pasar ekspor dan merumuskan strategi untuk meningkatkan pasar ekspor kopi. PT Berkat Mukmin Mandiri Sidoarjo melalui analisis SWOT. Selanjutnya, analisis SWOT internal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang A, kopi punya citra rasa tersendiri. PT Berkat Mukmin Mandiri merupakan salah satu eksportir kopi yang bisnisnya dimiliki oleh pesantren. Sebagai unit usaha yang memiliki pesantren, PT Berkat Mukmin Mandiri tentunya tidak lepas dari unsur-unsur pesantren. Seluruh penggerak bisnis PT Berkat Mukmin Mandiri adalah santri, mulai dari produksi, logistik, keuangan, hingga pemasaran. Kopi yang diproduksi oleh PT Berkat Mukmin Mandiri diberi nama kopi doa. Kualitas kopi yang dihasilkan dipilih dari jenis kopi yang baik. Kopi yang dihasilkan selalu dibacakan doa oleh para santri dan kiai. Harapannya adalah kopi dapat memberikan berkah bagi konsumen. Yang B, personil stakeholder melakukan promosi secara agresif. Penerapan strategi Blue Ocean atau membangun pasar baru dilakukan oleh PT Berkat Mukmin Mandiri. Strategi ini diterapkan bertujuannya untuk tidak melawan pasar atau menganggap pesaing sebagai lawan, namun mencoba untuk membuat strategi perusahaan dengan memberikan nilai tambah sehingga mampu membangun area pasar baru yang dapat menarik konsumen. Strategi yang digunakan yaitu dengan mengikuti logika strategis berbeda yang disebut nilai inovasi dan tidak berfokus pada mengalahkan pesaing. Perusahaan fokus membuat persaingan menjadi tidak relevan dengan menciptakan lompatan nilai bagi pembeli dan perusahaan sehingga mereka dapat membuka ruang pasar baru dan tidak diragukan lagi. Yang C, selalu meningkatkan nilai tambah pada produk. PT Berkat Mukmin Mandiri selalu meningkatkan nilai tambah produk dengan cara mengelola kopi dari biji hijau menjadi kopi sangrai dan kopi bubuk. Peningkatan nilai tambah produk juga dilakukan dari segi kemasan. Kemasan yang digunakan adalah kemasan stand up pouch yang sebelumnya hanya menggunakan kemasan plastik biasa. Yang D, memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan sesama pengusaha. PT Berkat Mukmin Mandiri menjalin komunikasi bisnis antar organisasi untuk memperkuat jaringan kemitraannya sehingga dapat membantu menembus pasar ekspor kopi. Komunikasi dengan pimpinan perusahaan besar juga dilakukan agar dapat menjalin hubungan dengan baik dengan pimpinan perusahaan dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya. PT Berkat Mukmin Mandiri dalam meningkatkan pasar ekspor kopi. PT Berkat Mukmin Mandiri juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah sehingga perusahaan dapat terbantu dengan adanya promosi, terbangnya akses kerjasama, dan diberikan fasilitas untuk dapat ekspor. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang A, pembagian tugas untuk urusan ekspor. Yang B, kurangnya SDM sebagai pengamat pasar global. Yang C, belum mempunyai gerai kafe. Eksternal. 3. Peluang atau disebut juga opportunities. A. Membuka akses ke pasar ekspor seperti Australia dan Amerika. B. Mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah. C.
meningkatkan jumlah konsumsi kopi dunia. D. Banyak jaringan mitra ekspor. Yang keempat, ancaman threat. A. Kurang pasokan bahan baku. B. Peraturan berbeda di setiap tujuan negara. C. Aturan pemerintah yang berbelit-belit. Masalah yang sering dihadapi oleh UKM eksportir kopi adalah terkait dengan perbedaan regulasi yang diterapkan di masing-masing negara tujuan ekspor dan aturan pemerintah Indonesia yang rumit. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.